Pemirsa Suara Metropolitan, kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Bersama saya Mirwanti, menghadirkan berita akurat dan terpercaya seputar Kota Palembang dan sekitarnya. Berikut informasi berita selengkapnya. Sejak diluncurkannya feeder LRT Musi Emas di Palembang pada tahun 2022 lalu, belum pernah mempekerjakan wanita untuk menjadi pramudi. Meskipun anggapan lemah dan rapuh sering bersandar dalam kesan seorang perempuan, namun zaman sekarang emansipasi wanita berkembang pesat. Tidak ada lagi perbedaan yang membuat perempuan tidak pantas untuk mengerjakan pekerjaan yang identik dikerjakan laki-laki. Inilah sosok wanita tangguh yang memiliki pengalaman mengaspal di ibu kota Jakarta, kini pulang kampung melayani masyarakat Palembang di balik kemudi feeder LRT Musi Emas. Ayu Nurbaiti, 38 tahun, merupakan pramudi perempuan pertama feeder LRT Musi Emas yang akan melayani masyarakat kota Palembang per November ini. Pramudi feeder LRT Musi Emas Ayu Nurbaiti mengaku sebelumnya sudah memiliki pengalaman di Jakarta sebagai pengemudi selama 4 tahun. Karena punya keinginan untuk kembali ke kampung halaman, maka dia mencoba melamar pekerjaan di PT Transportasi Global Mandiri atau PT TGM. Menurut Ayu, dia melamar di PT TGM menunggu cukup lama dikarenakan belum ada lowongan. Namun ketika ada lowongan, dia langsung dipanggil dan pindah ke Palembang. Alhamdulillah, saya juga ada pengalaman di Tekniko di tahun ya. Dan juga alhamdulillah saya berterima kasih banyak kepada PT TGM telah menerima saya sebagai driver feeder Musi Emas. Dan juga saya untuk motivasi buat kaum wanita yang lain ya, yang buat wanita tangguh, tetap semangat, jangan malas, jangan takut, ayo sama-sama. Kalau ada skill mengemudi ya silakan untuk melamar atau masukin lamarannya di feeder Musi Emas. Kalau ada kesempatan, kalau di tes, ya kan ada beberapa tahapan tes tuh. Kalau lulus tes tertulis dan tes drive, insya Allah lulus. Ada tantangan tersendiri nggak selama pengalaman di kendaraan? Buat tantangan sih ya pasti ada ya. Salah satunya mungkin ya kalau mungkin jalanannya ya. Ini sudah pernah belum Mbak di jalan? Enggak. Sudah. Gimana Mbak rasanya? Apa bedanya dengan sebelumnya? Mungkin bedanya ya di jalurnya aja lah, agak menantang. Sementara Direktur PT TGM, Suhanto, melalui Kabag Operasional Amin Lesmana, menjelaskan bahwa pihaknya memang membuka peluang bagi perempuan karena PT TGM tidak ingin membeda-bedakan gender antara laki-laki maupun perempuan. Namun, kata Amin, meski perempuan tetap mengikuti persyaratan yang sudah ditentukan oleh PT Global Mandiri atau PT TGM melalui dari tes tertulis maupun tes mengemudi. Ya, kami dari PT Transportasi Global Mandiri selaku operator jalan negeri tidak menutup kemungkinan ya untuk pramudi-pramudi yang dari kaum wanita. Selama ini kan dari pria semua ya, laki-laki. Jadi dalam hal ini kami selaku operator tidak menutup memberi kesempatan kami memang berkompetensi sebagai pramudi akan membuka peluang. Jadi apabila dari kaum perempuan pun ada kompetensi yang tadi profesi sebagai pengemudi bisa untuk mengikuti tes tertulis dan tes mengemudi. Jadi apabila lulus dari tes tersebut berarti ada kesempatan peluang untuk sebagai pramudi negara. Sementara Dewi Indarsih mengaku senang atas kehadiran feeder LRT Musi Emas di Palembang. Kendaraan yang aman terhindar dari kejahatan angkutan umum. Ya agak terbantukan ya, karena di samping gratis, aman, nggak ada yang kalau misalnya di kota kan takut, namanya copet kayak gitu. Pokoknya aman lah.
itu Bu dengan pemerintah dengan adanya feeder ini Bu? Harapan untuk pemerintah ya kalau bisa ya gratis terus lah ya. Iya, iya. Bisa meringankan apa masyarakat yang menengah ke bawah gitu. Apalagi yang kalau ke Tamborang kan jauh kan. Iya. Kalau naik ojek atau sudah berapa? Gitu. Mungkin itu aja. Sementara salah satu penumpang Salsa Safitri yang merupakan seorang mahasiswa yang rutin menggunakan feeder mengaku sangat senang dengan adanya pramudi perempuan. Dengan adanya feeder LRT Musi Emas, ia berharap agar ditambah unitnya untuk wilayah Sematang Borang karena masyarakat sangat terbantu. Pernah kan naik feeder sebelumnya? Atau pengalaman kita naik feeder? Nah ini kan, ya, ini kan ada pertama untuk feeder ini ada drivernya perempuan. Mungkin seperti apa pendapat kita? Untuk hanya perempuan sama mahasiswa mungkin bisa sama ya, sama perempuan itu lebih aman. Oh, jadi lebih aman dari segi keamanan. Jadi tidak ada kekhawatiran. Enggak. Dengan adanya feeder ini mungkin seperti apa? Apakah kita terbantu dalam hal transportasi? Terbantu banget apalagi seperti orang lain yang mampu ya kan. Lebih mudah lebih. Harapan kita ini kan saat ini masih gratis. Harapan kita ke depannya untuk pemerintah dengan adanya feeder ini. Dengan adanya feeder Kalau bisa gratis terus sih. gratis terus. Oke, makasih ya Dek. Diketahui, angkutan umum feeder LRT Musi Emas melayani masyarakat Palembang dengan 7 koridor yang beroperasi sejak tahun 2022 lalu. Diresmikan langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi. Dioperasikan oleh PT Transportasi Global Mandiri atau PT TGM. Berikut 7 koridor yang melayani masyarakat di Kota Palembang. Koridor 1, rute Talang Kelapa sampai Talang Buruk. Koridor 2, rute Asrama Haji sampai Sematang Borang. Koridor 3, rute Asrama Haji sampai Talang Betutu. Koridor 4, stasiun Polrestabes sampai Perumahan OPI. Koridor 5, rute stasiun DJKA sampai Tegal Binangun. Koridor 6, rute stasiun RSUD Siti Fatimah sampai Sukawinatan. Dan koridor 7, rute Bukit sampai Stadion Kamboja via stasiun Sriwijaya. Baik pemirsa, berakhirnya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus program Suara Metropolitan, berita akurat dan terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Bersama saya Mirwanti dan seluruh kerabat yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.